وبركاته. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد والمنة. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد. أعنا يا ربنا اتباع سنته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. أمتنا على ملته. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, para perindu baginda Nabi pecinta sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, alhamdulillah saat ini kita bisa bergabung kembali bersama-sama belajar agar kita semakin dekat, semakin kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An, yang saat ini kita sudah masuk bab baru, yaitu berkatalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fikarin amin, sampai kepada babun nahyi anil iftikhari wal baghi, tentang larangan iftikhar, membanggakan, berbangga dengan diri, wal baghi, berbuat zalim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan engkau menganggap bersih sudah baik atau jaminan dirimu selalu baik, selalu bersih. Wa a'lamu, Allah lah yang lebih tahu tentang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperkenankan seseorang menganggap dirinya itu sudah terbaik, sudah bersih. Pertama adalah kita ini adalah manusia, bukan nabi. Makhlul khata' wan nisyan. Kita bisa lupa dan juga tempatnya melakukan kesalahan. Pantas kalau kita merasa bahwasanya kita ini sudah menjadi orang yang super, paling hebat, paling baik. Itu adalah ujub, berbangga dengan dirinya, iftikhar. Seseorang di saat dia berada di dalam keistiqomahan, di dalam segala kebaikan, di jalan yang lurus, hidayah Allah bersamanya, istimewa. Akan tetapi siapa yang bisa menjamin dia terus, siapa yang bisa menjamin dia semacam itu terus seperti itu di dalam kebaikan tersebut, di dalam keistiqomahan? Siapa? Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa saja orang baik hari ini tiba-tiba berubah di esok hari. Allah yang merubah hati, Allah ya muqallibal qulub, wahai zat yang merubah-rubah hati ala dinik. Kita diajari oleh baginda Nabi untuk meminta, memohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita di jalan keridhaannya. Akan tapi di saat seseorang sudah merasa dia paling baik di dalam urusan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah rendah, sehingga dikatakan kalau orang sik, maka saat itu dia kotor. Ini tazkiyat, menganggap dirinya adalah bersih, menganggap dirinya adalah hebat, menganggap dirinya adalah sudah sempurna, menganggap dirinya adalah punya segala kelebihan. Bahkan mungkin ada seorang anggap seseorang telah menjadi seorang alim, dianggap soleh,
dianggap ahli ibadah, terjaga lisannya dari mengucapkan kalimat yang tidak baik, itu kan karena nampakkan kebaikannya saja, dan karena husnudonnya manusia yang ada di kiri kanan. Anggap saja ini sebuah contoh saja. Ada orang berhusnudon dengan kami yang berbicara di sini, karena yang dibawa adalah hadis Nabi, Quran dan seterusnya. Itu kan karena baiknya Anda yang telah berhusnudon dan kasih kami. Kalau bukan kasih sayang Allah, akan ditampakkan kekurangan kami, tidak ada yang mau duduk dengan kami. Maka gak pantas orang untuk mengatakan aku sudah super, aku istimewa, aku jadi orang yang paling bersih. Maka saat itu dia paling kotor. Ini adalah muqaddimah sebut oleh Imam An-Nawawi tentang ketawaduan. Dari sinilah akan merasa dia hebat, merasa dia bersih. Ini akan menjadi akan melahirkan suatu sifat yang mengerikan. Sifatnya iblis, istikbar, sombong. Iblis itu karena dimudahkan dalam kebaikan. Baik. Karena tidak ada bumi yang diciptakan Allah, tidak ada sejengkal tanah yang diciptakan Allah kecuali iblis pernah sujud di situ. Semua ciptaan Allah sudah dijelajah untuk digunakan sujud. Begitu hebatnya, puluhan ribu tahun. Akan tapi lihat, kebaikannya menjadikan dia merasa lebih baik dari yang kenal Allah, maka muncul kesombongan, aba wastakbar. Sehingga dia berani mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada manusia. Kau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Dan juga siapa yang mengatakan tanah lebih buruk daripada api? Itu kan hanya khayalan dia saja, karena telah dikuasai oleh kesombongannya, sehingga semua yang miliknya harus menjadi lebih bagus. Ini berangkat dari tazkiyat, menganggap dirinya bersih. Wala tuzakku anfusakum, siapapun kita yang katanya paling soleh, paling alim. Nah, paling soleh, paling alim, akan tapi ketahuilah bahwasanya dia menjadi baik, bisa menjadi istiqomah dalam kebaikan, menjaga lisannya, kalimat yang dikeluarkan penuh dengan hikmah. Apalagi dia bisa dalam berurusan dengan orang lain. Siapa yang menjadikan dia bisa seperti itu? Allah. Alangkah banyaknya orang yang semula dia pandai bertutur kata, lisannya fasih, tiba-tiba Allah hentikan sehingga dia tidak bisa berucap. Alangkah banyaknya orang yang dah macam pengetahuan, akan tapi tiba-tiba Allah jadikan dia tidak bisa mengingat namanya sendiri. Ada yang semacam ini. Artinya apa? Memahami diri kita, memahami diri kita dengan sesungguhnya. Kita adalah hamba Allah yang lemah. Kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang kasih. Oh, ternyata kita bisa menjadi seorang saleh, seorang yang baik karena telah didahului kasih sayang Allah. Maka fala tuzakku anfusakum, jangan kau menganggap dirimu sudah istimewa hebat. Jadi baik bersih. Ketahuilah bahwa orang yang katanya terpuruk dalam kehinaan, kiri kanan kita, dia bisa diangkat oleh Allah menjadi orang yang lebih bagus dari kita. Dan orang yang baik pun bisa terpuruk menjadi rendah dibanding yang lainnya. Banyak contoh dimulai daripada zaman sahabat Nabi SAW. Kebanggaan orang kafir Quraisy waktu itu, lihat. Oh, penuh keberanian. Akan tahu bagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat memusuhi baginda Nabi, lihat. Artinya waktu itu adalah orang paling jelek saat itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Targetnya Nabi Muhammad. Akan tapi ternyata Allah rubah. Beliau sangat dekat dengan Nabi, sangat mulia. Termasuk minal asyrul basyarina bil jannati. Diberi kabar gembira akan masuk surga, lihat. Maka jangan sampai kita itu menganggap diri kita sudah istimewa, bersih. Ini penyakit di dalam hati. Dari sini akan muncul penyakit-penyakit yang banyak nanti. Sombongan, merendahkan orang lain, dan iftikhar diri, mengangkat dirinya, secara otomatis akan merendahkan orang lain tanpa disadari. Yang diberi ilmu merasa dirinya adalah paling berilmu, yang lain bodoh semuanya, tidak ada seperti saya. Yang ahli ibadah pun demikian. Dalam bab lain disebut dengan ujub,
amalnya, dia tidak sadar bahwasanya dia bisa beramal karena Allah pilih dia untuk beramal. Allah yang menggerakkan hatinya. Alangkah banyaknya orang yang secara fisik dia sehat, malam itu pun bangun ternyata tidak tahajud, nonton film. Ayo, karena Allah tidak pilih dia, padahal melek di malam itu. Kalau seandainya bahkan bukan sekali tengah malam, artinya dia keluar energi, tenaga, tapi tidak digunakan untuk sujud dan rukuk, maka ketahuilah sujud rukukmu adalah pilihan Allah. Jangan jadikan sebab bahwa itu semua menjadi kita sombong. Wala tuzakku anfusakum. Ketahuilah yang paling tahu tentang keberadaan kita adalah Allah. Yang tahu kejadian kita di esok hari adalah Allah. Bukan diri, jangan menganggap diri kita sudah bersih. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu tentang siapa yang bertakwa di antara kita ini. Allah Maha tahu. Ini urusan hati. Urusan hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa kepada Allah itulah Allah. Tidak jaminan yang di atas mimbar kemudian lebih bagus daripada yang tukang sapu. Tidak jaminan. Yang menjadi jaminan adalah hatinya kenal Allah atau tidak, sambung dengan Allah atau tidak, menyadari bahwasanya semua yang Allah berikan ini adalah, semua yang apa yang ia lakukan dari kebaikan adalah karunia dari Allah. Nah, kemudian ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya adalah Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum adzabun alim. Tidak ada jalan bagi kita untuk, tidak ada jalan, tidak alasan, maksudnya tidak ada alasan kenapa seorang hamba terhinakan, disiksa, punya tanggung jawab di akhirat nanti, kecuali karena perbuatannya yang ia lakukan waktu di dunia. Innamas sabilu, sesungguhnya tanggung jawab. Sabil di sini adalah tanggung jawab. Sabil di sini adalah tanggung jawab atas dari hukuman itu, alal ladzina yadlimuna an-nasa, bagi mereka yang berbuat zalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi, dan melakukan di dunia sesuatu yang melampaui batas. Melakukan sesuatu di dunia ini adalah tidak sesuai dengan aturan. Artinya juga membuatnya berguna, menghendaki di dunia ini adalah kezaliman, melampaui batas, termasuk merusak alam, merusak manusia, merusak lingkungan, merusak. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itulah yang mendapatkan siksa pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat dengan kita untuk berbuat zalim kepada manusia dan membuat kerusakan di muka bumi. Hubungannya dengan ayat sebelumnya. Seseorang akan berbuat zalim kepada orang lain, kemudian dia membuat kerusakan di muka bumi, adalah berangkat dari bersih hati, merasa dirinya orang yang paling baik. Yang sesungguhnya adalah telah muncul satu sifat yang membahayakan pada dirinya. Sifat sombong tadi. Kalau sudah orang punya sifat seperti itu, ketahuilah bahwa dia kalau ingin berbuat hanya untuk membesarkan, sehingga tidak peduli dia harus mengambil hartanya orang lain, harus karena apa? Yang penting dirinya tersanjung. Yang penting dirinya adalah dipuji. Yang penting dirinya adalah disebut-sebut, maka nggak peduli dengan apa yang ada di kiri kanannya. Dan alangkah banyaknya orang yang hanya mempertahankan kesombongannya, dia mengorbankan kehormatannya, mengorbankan agama dan akhiratnya. Alangkah banyaknya orang semacam ini. Ulaika lahum adzabun alim, mereka lah orang-orang yang mendapatkan siksa pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua ayat yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam muqaddimah larangan diri. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Iyad beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, Allah maha tinggi maha luhur, awha ilayya, baginda Nabi, an tawadhu'lah, bersama hilangnya iftikhar muncul sifat tawadhu,
Kalau orang sifat tawadhu tidak akan punya iftikhar. Ada hubungannya dengan ayat tadi, tawadhu. Hatta la yabghi ahadun. Dengan ketawaduan itulah seseorang tidak akan zalim, tidak akan menyakiti, tidak akan aniaya kepada orang lain. Wala yafkhar ahadun ala ahadin, tidak akan menyombongkan, membanggakan seseorang atas orang lain, tidak akan merendahkan orang lain. Bangga, sombong, merendahkan. Muslim hadis diriwayatkan Imam Muslim. Qala ahlul lughati, ahli lughah berkata, al-baghyu at-ta'di, bahyu adalah at-ta'di, berbuat zalim, aniaya, wal istitolatu, dan aniaya kepada orang lain. Istitolah bilisan, nyaci, istitolah biliat, mukul. Masalah tawadhu lain hubungannya. Tawadhu ini agar seseorang tidak masuk. Ini adalah memang ada, kalau orang bisa membersihkan dirinya dari sifat yang pertama tadi, kan muncul sifat tawadhu. Langsung berhadapan-hadapan. Kalau dia tawadhu, maka tidak akan muncul. Jika ada seseorang diberi oleh Allah dengan segala kelebihan, maka dia akan semakin merasa kecil di hadapan Allah, karena ia semakin sadar, dia tahu betul bahasanya dia adalah manusia yang bisa bersalah, dan dia bukan maksum. Dan sesungguhnya ini kita bukan nabi. Kalau nabi maksum, makanya nabi, karena nabi maksum, nabilah di Adam wala fakhar. Aku adalah tuannya anak Adam. Tapi ini bukan sebuah kesombongan, bukan pamer, bukan ini, tapi menunjukkan. Nabi mengatakan begitu tidak nak masuk wilayah sombong, karena dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita yang ngomong, bisa saja masuk wilayah sombong. Ana sayyidu wali awaladi Adam, sayyidun nasi yaumal qiyamati. Bagi Nabi wala fakhar. Nabi itu tidak punya dosa. Nabi, semua dilakukan oleh Nabi adalah tunjuk wahyu. Tapi kita bukan maksum. Justru ketidakmaksuman kita ini sesungguhnya adalah kalau kita selalu menyadari, dan itu ramu, benteng agar kita tidak masuk wilayah kesombongan. Allah jadikan kita adalah hamba yang bisa bersalah. Justru ini loh, itu adalah benteng agar kita tidak masuk wilayah sombong. Di dalam dunia kita ada hawa nafsu, ada ambil, dan kita sadar kalau kita punya dosa. Maka kalau kita bisa berdosa, kita bukan maksum, maka kesadaran seorang hamba bahwa dia adalah mahallul khata', kata Nabi, nisyan, dan lupa, maka dia akan mudah berhenti pada batasnya, akan mudah melampaui batas. Dia akan sadar, dia akan berkata, secerdas apapun diriku, aku bisa bersalah dengan pemikiranku, kecuali karena taufik Allah baru aku benar, kecuali karena hidayah Allah. Lah kalau sudah seseorang seperti itu, kapan dia itu terjerumus dalam wilayah kesombongan? Karena dia menyadari bahasanya dia adalah tempat dia dalam keadaan benar. Hari ini aku benar, tapi esok hari belum tentu aku benar. Hari ini omonganku tepat, tapi esok hari belum tentu, dan seterusnya. Maka inilah seorang hamba yang menyadari dirinya adalah mahallul khata', tempatnya bersalah. Kullu bani Adam khata'un. Semua dari anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Kita pernah melakukan kesalahan. Maka dengan kesadaran makna inilah seorang hamba akan selalu waspada dan hati-hati. Sehingga bahkan seorang hamba yang menyadari makna ini, biarpun dia berada di puncak kebaikannya, menjadi wali yang telah Allah jaga, aku menjadi matanya, aku menjadi telinganya, aku menjadi lesannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya untuk melangkah. Artinya semuanya sudah dijaga oleh Allah. Maka ketahuilah para kekasih Allah yang merasakan itu semua, justru dia malah semakin takut, semakin dekat kepada Allah. Karena apa? Yang menjaga mataku adalah Allah, yang menjaga lesanku adalah Allah. Ternyata dengan itu semuanya dia semakin dekat kepada Allah. Itulah arif billah. Bahkan di saat seperti itu dia tidak bisa mengatakan aku adalah orang tawadhu. Hati-hati mengatakan tawadhu sendiri, kata Ibn Atha As-Sakandari, bahasanya orang yang mengatakan dirinya tawadhu, dia adalah puncak kesombongannya. Tawadhu itu bercermin
Suruh melihat dirinya. Lah kalau dia nggak bisa melihat dirinya sendiri, bagaimana dia mengatakan tawadhu? Tawadhu ini bukan action biar kelihatan, bukan. Tawadhu itu rasa di dalam dirinya di hadapan keagungan Allah, yang menggerakkan Allah, yang menjadikan dia seperti Allah. Ini kesadaran makna, inilah tawadhu yang sesungguhnya. Sehingga dia tidak akan sombong. Bukan tawadhu berpura-pura, masya gayanya tawadhu, masya Allah. Kelihatannya kepalanya paling merunduk, gerak-gerik ini yang paling sopan menunjukkan kalau tawadhu, ternyata di dalam hatinya adalah yang paling sombong. Tawadhu model bergaya tawadhu, ternyata hatinya berkata, di sini nggak ada yang tawadhu seperti saya. Oh, tidak ada yang tawadhu seperti saya. Yaitulah orang paling sombong di tempat tersebut. Jadi tawadhu bukan action. Tawadhu itu urusan kita dengan Allah, menyadari bahwa kita adalah dzalil, rendah, fakir di hadapan Allah. Biarpun di dalam puncak kebesarannya, dengan karunia dunianya, karunia ilmunya, umat segala macam, justru saat itu semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang menyadari yang demikian itu, lihat, biarpun dia di dalam kebesaran hamba Allah yang katanya kecil di mata manusia, nggak bisa. Karena dia sadar bisa saja aku dibalik jadi seperti dia. Sekarang yang banyak tawadhu action. Kayaknya tawadhu dibilang sombong langsung marah. Orang tawadhu yang sesungguhnya dibilang sombong malah senang. Alhamdulillah saya dikasih tahu. Mungkin masih ada sisa-sisa sombong. Gaya tawadhu dibilang dasar orang sombong. Lo yang sombong malah balas. Ente yang sombong, kamu yang sombong aja. Orang tawadhu yang sesungguhnya tidak pernah bergeming di saat dikatakan dia sombong. Justru di saat ada orang mengatakan dirinya sombong, langsung koreksi dalam dirinya. Oh, saya harus cari. Memang benar, mungkin ini adalah yang tidak aku lihat, terima kasih. Dia begitu. Bukan malah bingung, wah ini orang mengatakan saya sombong, dia sendiri sombong. Jadi kalau orang tawadhu itu tidak pernah mencari-cari kesombongan orang. Orang tawadhu yang sesungguhnya itu malah bisa berkata orang itu sombong, malah najib. Dikatakan oleh para ahli tarbiyah, orang tawadhu itu susah mengatakan orang lain itu sombong. Karena tidak tahu dia apa yang terjadi sesungguhnya di dalam hati orang tersebut. Akan tapi orang tawadhu yang sesungguhnya adalah orang yang pandai mencari, orang yang pandai mengambil kesombongan dalam dirinya. Semakin dia pandai mengambil kesombongan dalam dirinya, maka semakin tawadhu dicari. Kelebihan daripada fisiknya direnungi, ini dari Allah. Kemudian kelebihan daripada akalnya, kelebihan daripada nasabnya, kelebihan dari tahtanya, semuanya dicermati hingga satu demi satu. Itulah orang tawadhu. Bukan orang yang sibuk lihat kesombongan si fulan, si fulan. Ada orang nasihat kita harus tawadhu, jangan seperti fulan, ente sombong sendiri. Kecuali sudah disebutkan dalam Al-Quran, si fulan sombong, Al-Quran. Kesombongan Fir'aun ini lain cerita. Di antara sesama. Perang artinya apa? Dia nggak sadar kalau dia sendiri mungkin dengan itu semua menjadi sombong. Jika orang sudah punya cermin tadi, dia harus pandai bercermin, melihat dirinya, kelebihan yang Allah berikan. Lihat bahwasanya siapa yang memberi kelebihan tersebut. Kalau belum, jangan keluar dari cermin itu. Lihat dirimu dengan kelebihan hartamu, dengan kelebihan ilmumu, dengan kelebihan nasabmu. Harta Allah yang kirim kok. Di saat kamu punya nasab baik pun sih, memiliki ayah seperti itu, Allah yang kasih. Mau sombong bagaimana? Dia selalu. Maka mencermati diri sendiri ini, muhasabah, mencermati diri ini penting sekali untuk menggapai kejayaan, kemuliaan. Dan kalau tidak menganggap dirinya bersih, kemudian menyertakan dirinya adalah sifat tawadhu. Tawadhu yang sesungguhnya, bukan tawadhu action. Artinya selalu menghidupkan renungan di dalam dirinya, melihat dirinya dengan segala kelebihannya, bahwasanya itu dari Allah, kemudian dengan segala kekurangannya. Kemudian jika dia masuk wilayah tawadhu, kalau sudah begitu, maka dia tidak akan melakukan al-baghi. Susah baginya untuk berbuat zalim kepada orang lain, susah bagi dia untuk merendahkan orang lain. Tidak akan menyombongkan dirinya di hadapan orang lain.
Hadis berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza qala ar-rajulu, jika ada orang yang berkata, Allah berkata apa? Ada celaka, serem. Fahuwa ahlakuhum, maka dia yang paling celaka. Jika ada orang mengatakan celaka tu manusia-manusia dalam rangka menyombongkan dirinya, maka dia yang paling celaka. Tapi kalau seseorang mengatakan, ya Allah itafaqah, kasih sayang, ya Allah kasihan, satu kampung dia minum minuman keras, ya Allah satu kampung berjudi, celaka itu satu kampung. Lah ini kalimatnya beda, kalimat kasih sayang, bukan kalimat iftikhar. Berbeda kalimatnya. Di sini menunjukkan kalau dia merendahkan orang lain, dia merasa paling selamat. Pada celaka, sombong. Dia tidak tahu bahwasanya yang menjadikan dia bisa istiqomah adalah Allah, yang memberikan kebaikan adalah Allah. Dia sadar, sehingga mudah mengatakan itu celaka itu manusia. Celaka itu manusia. Halakan nasu. Fahuwa, kata Nabi, dia adalah ahlakuhum, yang paling celaka di antara mereka. Maka dari itu ayo waspada. Jangan gampang menilai orang dengan nilai rendah. Kalaupun kita melihat maksiat terjadi pada seseorang, boleh kita mengatakan dia dalam maksiat, dalam dosa. Akan tapi kalimat yang kita ucapkan hendaknya kita bukan dari kesombongan kita. Kita menilai orang dengan kemaksiatannya ada dua cara. Ada mata sombong dan mata kasih. Kalau kita keluarkan dari mata sombong, maka kita adalah rendah, lebih rendah dari pelaku kehinaan. Tapi kalau itu keluar dari mata kasih sayang, maka ketahuilah itu adalah mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zina, melihat orang judi, melihat orang tidak salat, apa yang ada di hati kita? Jangan sampai kesombongan, kasihan banget tuh, ya Allah astagfirullah, la ilaha illallah. Kelihatannya banyak zikir, tapi sesungguhnya dia merendahkan orang lain. Akan tapi siapa di antara kita yang di saat melihat orang melakukan kehinaan, berita zina, berita judi, berita kejahatan, siapa di antara kita yang lalu bersyukur, ya Allah kau pilih kami menjadi hamba yang selamat, dan kami mohon selamatkan mereka ya Allah. Memang kita mengatakan, aduh kasihan dia celaka, akan tapi kalimat yang kita ucapkan dengan kasihan dan celaka bukan karena merendahkan, tapi karena kasih sayang. Ini beda. Hati-hati di saat memandang orang lain. Memandang dengan pandangan merendahkan, mata baginda Nabi adalah mata kasih sayang. Hadis ini diucapkan oleh baginda Nabi pada waktu itu, akan tapi seolah diucapkan hari ini. Kita sering merasa sudah lebih baik dengan yang lainnya karena kelompok kita, grup dakwah kita, majelis kita, seolah-olah sudah punya memiliki surga, sehingga akan merendahkan seolah-olah tidak ada surga bagi dia. Kelompok lain seolah-olah tidak ada surga bagi dia. Masya Allah. Nabi berucap 1400 tahun lebih pada waktu itu, akan tapi seolah-olah mengucapkan hari ini. Ada orang model yang kayak begini selalu mengatakan halakan nasu bahwa ahlakuhum, mereka adalah yang paling hancur. Ada hubungannya dengan dolatus antawabau. Ada hubungannya dengan larangan untuk kita menganggap diri kita bersih, dan adalah ini ada hubungannya dengan larangan kita sombong agar kita selalu bertawadhu. Ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kita memang perlu selalu untuk diingatkan. Pengetahuan mungkin sudah banyak. Kita mengerti sombong adalah haram, merendahkan orang lain adalah juga enggak boleh. Akan tapi kita sering lalai. Kapan kita lalai? Di saat kita punya kelebihan, kadang kita tiba-tiba sombong. Di saat kita punya kelebihan, tiba-tiba merendahkan orang lain. Itulah kita, betul kata Nabi, an-nisyan. Dari itu mari kita selalu membawa cermin itu di dalam diri kita, selalu pandang kita. Jangan tinggalkan cermin itu kecuali sudah jelas-jelas kita melihat mana sih borok kita, mana kotor kita. Kemudian setelah itu pandanglah orang lain. Di saat kita punya kebaikan, lalu kita mandang orang lain yang rendah, kita kembali pada diri kita. Siapa yang bisa menjadikan aku baik? Mulai sombong, merendahkan orang lain. Hei diriku, engkau bisa menjadi ahli sholat, ahli ibadah, jauh dari zina, jauh dari maksiat. Siapa yang menjadikan dirimu seperti itu? Sampai dia mengatakan Allah, baru pandang orang lain yang menurutmu adalah rendah dengan pandangan kasih sayang. Selalu bercermin dalam diri, dengan diri kita sendiri. Kemudian di saat kita di kemaksiatan, bercerminlah kita, lihatlah kita, bahasanya ini adalah akan dipandang oleh Allah dengan rendah dan hina, agar kita segera kembali kepada Allah, bertobat.
Kalau kita punya kezaliman kepada sesama, ketahuilah itu adalah hamba Allah. Hamba Allah. Dan tidak akan ada orang berbuat zalim kecuali karena ingin melampaui yang lainnya, ingin menang, ingin lebih. Jadi yang disebutkan dalam ayat dan hadis Nabi yang pertama ini kunci. Kalau orang sudah memegang dirinya agar tidak menjadi orang yang tuzakku anfusakum, wala tuzakku anfusakum, menjadi tidak menganggap dirinya hebat, bersih, kemudian dia tawadhu, maka akan terhenti semua kejahatan-kejahatan selanjutnya. Kenapa kok ada perampokan? Kenapa kok ada pencurian? Kenapa ada korupsi? Kenapa itu semuanya? Kenapa kejahatan terjadi? Karena apa? Itu kembali kepada dirinya. Diri itu bukan saja dirinya, dia ingin membesarkan nama besarnya, nama besar keluarganya, sehingga dia rela melakukan yang haram. Kesombongan menjerumuskan. Kenapa seorang ustaz bisa ngambil duit masjid atau duit pondok? Karena dia ingin menampakkan kesombongannya kalau dia punya mobil mewah sebagai ustaz yang sukses. Ustaz pakai mobil, ustaz bajunya necis bersih, padahal itu adalah duit haram. Bisa jadi begitu. Karena apa? Yang dicari bukan Allah. Sehingga karena ingin mempertahankan kesombongan, ingin menjadikan dirinya yang paling baik, super tadi, sehingga rasa itulah yang menjadikan dia itu melakukan keharaman, ngambil duit masjid, manggil duit pondok, dan seterusnya. Ini yang kelas ustadz. Yang bukan ustadz pun tinggal siapa saja. Kalau pejabat pun juga demikian. Karena ingin dianggap sebagai pejabat. Yang di kota pun karena ingin dianggap sukses di kota. Kalau pulang kampung pun ternyata dia ngambil duit tidak tahu dari mana. Di kampung bagi-bagi duit. Pengen disanjung kalau dia orang dermawan. Pengen dianggap oleh orang kampungnya kalau dia berhasil dan sukses. Padahal dia nyolong di sana. Mungkin dia korup di sana. Mungkin ngambil di sana. Kita semua ingin dipandang manusia, bukan dipandang Allah. Jelas. Maka masuk ilailah bagi. Masuk ilailah iftikhar. Masuk ilailah kezaliman yang banyak. Riwayat al-masyhurah, kata Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ini, rawahu Muslim. Riwayat yang masyhur adalah ahlakuhum, yang paling sengsara, paling siap, paling celaka di antara mereka birafil hakafi ahlaku, dengan mana kata ahlaka di fathah nasab. Wa hadha an-nahyu liman qala dzalika ajabin min nafsi. Ini adalah bagi orang yang mengatakan demikian, bukan hanya sekedar berkata. Di dalam hatinya ada ujub, ada kagum kepada dirinya sendiri. Dia sombong, menyombongkan dia, maka mengatakan kasihan, itu sengsara, kasihan, itu hancur, kasihan. Kelihatannya kalimat kasihan, sesungguhnya adalah kesombongan. Kalau kasihan yang sesungguhnya tidak dengan seperti itu. Kasihan yang sesungguhnya akan disertai dengan panjatan doa, dengan terenyuh, bahkan mungkin dengan tetesan air mata. Melihat saudaranya terpuruk dalam kehinaan. Wa tasaghuran linnasi, karena merendahkan manusia, mengucapkan halakan nasuk, dengan merendahkan manusia. Wa irtifa'an alaihi, menganggap dia lebih hebat dari mereka. Fa hadza wal haram, ini adalah yang haram. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata lima yara fin nasi, apa yang dilihat dari manusia, min naqsin, ada kekurangannya, au amri, tidak orang melihat urusan manusia yang ada kekurangannya di dalam urusan agamanya. Misalnya ada kemaksiatan, ada dosa, kemudian dia mengatakan demikian, wa qalau tahazzunan, tarahuman, tahazzunan, melihat itu semua dengan rasa sedih karena dia adalah saudaranya umat Nabi Muhammad melakukan dosa. Tahazzunan alaihim, merasa sedih ini atas mereka dan Allah agamanya. Fala ba'sa bihi, itu beda, karena itu makna kasih sayang. Waqad fasal ulama wassaluhu, para ulama telah menjelaskan makna ini, lafaz ini, dan telah merinci. Wa imam qalahu minal a'immati al-a'lami, yang telah menyebutkan dari ulama-ulama besar. Para ulama itu siapa? Malik bin Anas, Sayyidina Malik, Khattabi, Humaydi, wa akharun. Aku telah menjelaskan dengan jelentreh jelas di kitab Adhkarnya Imam Nawawi. Harus punya kitab Adhkar, digabungkan antara zikir dan fikir di dalamnya. Bahkan pakai, sampai dikatakan oleh para ulama, begitu pentingnya Adhkar. Enggak punya Adhkar tapi punya rumah, jual rumah beli Adhkar, bi'idar wastadil Adhkar, beli jual rumah. Kitab Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Insyaallah semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong, ujub, iftikhar, baghi, dan Allah mengganti dengan tawadhu, mengganti dengan kesadaran akan kelemahan kita, kerendahan kita.